Saya sarankan jangan mudah memutuskan atau memvonis sesuatu hanya dengan mendengar atau melihat ramalan, termasuk ramalan garis tangan. Belum tentu apa yang disebutkan di sini benar-benar terjadi seperti itu. Sekarang kita lihat bayangan-bayangan garis tangan yang mudah jatuh cinta, mudah dicintai orang, penggemarnya banyak, sehingga jika tidak bisa membawa diri, bisa membawa peluang untuk selingkuh. Untuk itu kembali kepada pribadi masing-masing, seperti ada pengaruh budaya, lingkungan, pendidikan, dan juga aturan-aturan tertentu, sehingga peluang itu semakin tipis walaupun ada arah-arah ke sana. Tetapi walaupun ada arah jalur ke sana, belum tentu akan jalannya ke sana. Untuk itu hati-hati memutuskan sesuatu dari sebuah prediksi. Sekarang kita lihat garis-garis yang mudah atau yang rentan untuk jatuh cinta, atau yang mudah untuk jatuh cinta dan membuka peluang untuk menduakan, tetapi tidak selalu ingat. Yang pertama adalah jika memiliki garis cinta, garis asmara yang pendek seperti ini. Garis pendek seperti ini digolongkan mudah jatuh cinta pada setiap orang yang ganteng ataupun orang yang cantik. Dia juga memiliki pesona terhadap lawan jenisnya, sehingga banyak juga orang yang menyukainya. Jika hal ini tidak dia sadari atau tidak bisa kontrol diri, maka membuka peluang untuk menduakan. Karena garis yang pendek biasanya kontrol diri agak kurang. Jangan nanti kalau melihat pasangan Anda garisnya pendek langsung memvonis bahwa pasangan Anda selingkuh. Ini adalah bayangan, jadi bukan seperti itu caranya. Jadi garis yang hati yang pendek ini lebih sering jatuh cinta pada pandangan yang pertama, sehingga pemilik garis tangan hati yang pendek, jika ada di kedua tangannya, umumnya akan susah untuk bertahan lama karena mudah jatuh cinta. Lalu jika memiliki garis jantung ganda double, ada dua garis jantung, ini sebenarnya garis yang menguntungkan karena dia memiliki rasa sayang yang tinggi. Namun godaan dalam hubungan juga besar. Jadi jika pribadinya dia kurang setia terhadap godaan dari luar, karena dia juga banyak disukai oleh orang lain, maka godaan untuk selingkuh semakin besar. Tetapi itu juga belum tentu karena pribadi lain setiap orang. Selanjutnya mempunyai garis cinta yang berliku, berbelit-belit seperti berlantai-rantai. Ini dalam hubungan sering mengalami godaan atau lika-liku dalam perjalanan cintanya, sehingga kadang membosankan. Untuk itu dia tergoda untuk selingkuh karena hubungannya ini mungkin membosankan karena banyak sekali lika-liku dalam hubungan mereka. Jika ada garis pernikahan yang tumpang tindih dempet, mungkin ada yang pendek di atas, pendeknya di bawah. Garis seperti ini biasanya tergoda oleh pasangan orang lain. Namun tidak berarti semua orang yang memiliki garis seperti ini akan selingkuh. Masalah tergoda dengan orang lain itu biasa, tetapi belum tentu akan terjadi perselingkuhan, karena siapa tahu yang ada di dalam hati. Masalah selingkuh kembali ke dalam pribadi masing-masing. Kalau tergoda itu biasa. Jadi jika garis pendeknya ada di atas, yang panjangnya ada di bawah, itu biasanya dia tergoda pasangan orang lain
saat sudah menikah. Jika pendeknya di bawah, biasanya dia tergoda. Tergoda bisa terjadi perselingkuhan, bisa tidak. Jika yang di bawah pada saat pacaran. Namun jika terjadi perselingkuhan pada garis ini, dia biasanya akan rujuk kembali. Walaupun dia mungkin pisah sementara, jika menikah dia rujuk kembali. Dan jika pacaran juga kemungkinan untuk rujuk bisa terjadi karena garisnya tumpang tindih. Semakin banyak garis pernikahan bukan berarti semakin banyak menikah. Bukan berarti menikah berulang-ulang. Semakin banyak garis pernikahan menandakan dia semakin populer di banyak orang atau lawan jenis. Itu bisa membuat potensi menjadi perselingkuhan. Namun tentu saja tidak akan terjadi jika orangnya tetap setia. Selanjutnya, garis yang tidak tahan godaan. Kalau tidak tahan godaan, ini bisa membuka peluang perselingkuhan. Garis hati ujungnya di bawah jari manis, lalu ujungnya tersebut bersambung ke garis nasib seperti ini. Garis ini popularitasnya tinggi dengan lawan jenis dan sangat menawan dilihat oleh orang lain. Jika dia tidak tahan terhadap godaan karena banyak orang yang menyukainya, bisa membuka peluang untuk selingkuh. Jika selanjutnya ada garis matahari yang bolong seperti ini masalah emosional, tidak tahan tertarik juga dengan orang lain, dan juga masalah gangguan dalam pekerjaan. Selanjutnya, garis pernikahan yang seperti ini biasanya hadirnya mantan, hadirnya kenalan lama yang tiba-tiba menjadi tertarik dengannya, dan bisa membuka peluang untuk pendekatan. Jika ada tanda silang di bawah jari tengah, tembus ke bawah di pergelangan tangan sedikit di atas, jadi kalau hanya satu tidak termasuk. Jika ada dua di atas dan di bawah, ini cenderung ada godaan untuk menduakan. Ada godaan, belum tentu tergoda. Jika dia tidak tahan, maka akan terjadi menduakan. Jadi itu beberapa yang rentan dan disukai banyak orang, mudah jatuh cinta. Disukai dan menyukai orang sangat mudah. Beberapa garis tersebut yang rentan mengundang perselingkuhan, tetapi belum tentu akan terjadi perselingkuhan karena ada pengaruh budaya, adat istiadat, keyakinan, lingkungan setempat yang mungkin mendukung ataupun tidak mendukung. Karena ini lingkungan juga sangat menentukan bagaimana keadaan rumah tangganya, keluarganya, itu juga akan menentukan keadaan ekonomi, dan lain-lain. Bagi yang memiliki garis perkawinan yang melengkung ke bawah lalu memotong garis hati, ini biasanya juga gampang mencari pasangan jika dia sudah punya pasangan. Dengan menggoda sedikit, orang lain akan suka padanya. Ini membuka peluang untuk berselingkuh, tetapi semasih dia tidak ada masalah dalam rumah tangganya, dia akan tetap setia. Tapi jika dalam rumah tangganya ada bermasalah, seperti tidak punya anak atau sering bertengkar dan yang lainnya, maka godaan untuk selingkuh ingin dia lakukan. Ini bisa mengundang perpisahan garis yang melengkung ke bawah. Tapi ini akan terjadi secara positif karena tujuan baik tertentu. Dan pada umumnya mereka berpisah biasanya akan terjadi hubungan baik tetap walaupun sudah berpisah, dan mereka bisa punya pasangan masing-masing dan hidup mungkin bahagia secara masing-masing. Garis yang melengkung ke bawah tidak sampai memotong garis hati,
biasanya itu hanyalah penurunan kondisi rumah tangga. Jika yang paling kuat menurun, karena garis pernikahan itu adalah garis yang paling kuat. Karena ada banyak garis di sisi bawah jari kelingking, carilah yang paling kuat. Sedangkan garis-garis yang kecil adalah cinta monyet.